Kami ahli waris dari almarhum Simon Mulia, ya, Daniel Polo dan Vita Audiovita melaporkan dugaan perbuatan pidana menggunakan alat bukti palsu atau pemalsuan surat dalam perkara perdata nomor 203-G-2023-PN-PN-AMB Kepolisian Resort Pulau Ambon dan Pulau Riau dalam surat aduan tertanggal 5 April 2024 tentang aduan itu antara lain bahwa dalam agenda pembuktian surat penggugat menyampaikan alat bukti surat berupa ehendom, brief, dusun dati nagari soya tanggal 18 April 1922 bahwa dalam agenda pembuktian sebagaimana poin 3 penggugat menyampaikan alat bukti surat berupa akte van ehendom nomor 2842 BD nomor 243 notaris van der Klerk tanggal 14 Agustus tahun 1939 bahwa terhadap alat bukti poin 4 dan 5 Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon mempertimbangkannya sebagai alat bukti yang memperkuat dalil gugatan penggugat. Pertimbangan tersebut tertuang pada halaman 89 Putusan Pengadilan Negeri Ambon nomor 203-G-2023-PN-PN-AMB bahwa dalam kaitan dengan poin 7 Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon memutuskan perkara tersebut dengan amar sebagaimana tertuang dalam halaman 99 Putusan Pengadilan Negeri Ambon nomor 203-G-2023-PN-AMB bahwa terhadap alat bukti sebagaimana poin 4 dan 5 Badan Pertanahan Kota Ambon dalam upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon nomor 203-G-2023-PN-AMB yakni pada memori banding halaman 5 huruf D poin 1 menerangkan bahwa bukti penggugat berupa ehendom, brief, dusun dati negari soya tanggal 18 April 1922 dan akte van ehendom nomor 2842 BL nomor 243 notaris van der Klerk tanggal 14 Agustus tahun 1939 tidak pernah tercatat pada kantor pertanahan Kota Ambon dan merupakan alat bukti yang sangat mengada-ada. Untuk itu kami telah mengadukan dugaan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana termaktub dalam pasal 263, pasal 264, pasal 55 dan pasal 56 KUHP pidana ke Polresta Pulau Ambon dan Pulau Riau mengenai terlapor. Kita serahkan ke pihak kepolisian sesuai hasil penyelidikan dan penyidikan. Di samping itu, pemenuhan suatu akte ehendom adalah akta ehendom met brief stad der koordinaten ANC pajak dan terakhir didaftarkan ke Dijen Agraria di bawah September 1980. Apakah Majelis Hakim melihat semua unsur tersebut dalam perkara ini? Dan perlu dicatat, pada tanah yang merupakan objek sengketa adalah tanah dati, bukan tanah hak barat, sehingga hakim harus memutus dati berdasarkan surat peninggalan kolonial. Perlu kami jelaskan, sengketa lahan ekshotl anggrek yang berada dalam dati Sopia Maluang telah berakhir dengan mempunyai kekuatan hukum tetap yang mengacu pada putusan PN nomor 21/1950 tanggal 21 Maret
1950. Penetapan eksekusi tanggal 25 Maret 2011 dan berita acara eksekusi tanggal 6 April tahun 2011. Bagaimana majelis hakim bisa mengabulkan gugatan atau objek tanah yang sama dengan dasar alat bukti rusun jati yang berbeda sehingga menganulir putusan yang lebih terdahulu? Kami berharap sebagai ahli waris agar mendapat keadilan atas mafia tanah maupun mafia hukum yang diduga ada di balik perkara ini dapat ditindak sesuai hukum yang berlaku di negara ini. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.